Tim SAR gabungan masih mencari 23 orang yang hilang saat terjadi longsor di Ponorogo, Jawa Timur. Meski Mahkamah Agung telah membatalkan masa pimpinan DPD hanya 2,5 tahun, sebagian besar anggota DPD tetap akan melakukan pemilihan pimpinan DPD besok. Ribuan warga antusias menyaksikan ceramah cendekiawan Muslim Zakir Naik di Bandung hari ini. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam program Primetime News. Program ini akan memberikan informasi kepada Anda tentang isu besar yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan menyajikannya kepada Anda dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Fitri Megantara akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dan inilah Primetime News selengkapnya. Dua jenazah korban longsor di Desa Banaran, Ponorogo, Jawa Timur berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan, sementara 26 lainnya masih tertimbun longsor. Tim SAR gabungan masih akan melanjutkan proses evakuasi dan pencarian korban. Pernyataan disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho. Berdasarkan data hasil evakuasi hari ini, 2 jenazah dievakuasi dan 26 lainnya masih tertimbun longsor. Longsor juga menyebabkan 32 rumah rusak. 2 jenazah yang ditemukan diduga satu keluarga, sementara 1 korban mengalami luka berat dan 19 korban luka ringan masih mendapatkan perawatan. Sekitar 300 pengungsi sampai saat ini masih berada di kantor desa, namun ada juga yang mengungsi ke kediaman kerabat yang lokasinya lebih aman. Lebih dari 1.600 personel tim gabungan hingga kini masih melakukan pencarian yang terfokus di 4 sektor dari hulu ke hilir. Korban, 16 laki-laki, 12 perempuan, 2 korban meninggal tadi sudah saya sampaikan, kemudian 2 anak-anak, identitasnya ada semuanya. Penyebabnya adalah murni alamiah, jadi faktor alamiah, dan terjadi tidak dalam kondisi hujan. Nah, inilah salah satu yang selalu kami sampaikan, menangani, memberikan warning atau peringatan terhadap potensi longsor itu sulit sekali. Biasanya kita sampaikan, masyarakat segera evakuasi saat hujan lebat. Namun kejadian di Ponorogo dalam kondisi tidak ada hujan. Bencana tanah longsor yang menerjang pemukiman warga di Ponorogo, Jawa Timur Sabtu kemarin menyisakan duka yang mendalam bagi warga. Salah seorang korban yang berhasil selamat dari maut mengungkapkan, para korban yang tertimbun longsor sebenarnya sempat lari menyelamatkan diri, namun material longsor dengan cepat menerjang mereka sebelum tiba di titik aman. Berikut kesaksian salah seorang warga yang selamat. Kosong, ada yang dihuni, ada yang pas di ladang ngambil jahe. Yang banyak di ladang ngambil jahe itu ada orang 6. Ada orang 6 itu. Ya, waktu kejadian Bapak di lokasi juga? Di lokasi ya, di lokasi. Lihat itu Pak? Lihat saya sempat lari itu, sempat lari. Ini warga nggak sempat menyelamatkan diri atau gimana itu Pak? Nggak sempat, masalahnya ada yang pas saat itu ngambil jahe, nggak nutut. Itu sebenarnya lari, cuman kecepatan jatuh tanah itu sangat cepat. Jadi nggak nutut Pak ya? Terus arah longsoran itu nggak terduga sampai ke bawah itu, padahal di sana banyak warga rumah yang masih dihuni. Itu luasnya kira-kira sampai berapa hektar itu Pak yang longsor itu ya? Sekitar 4,5 yang cepat. Cuman dampak dari longsor itu ya banyak Mas, karena longsor itu tanah itu ternyata tidak diam di tempat, mengalir sampai hamparan jauh sekitar 1 km lebih. Bergerak gitu Pak ya? Terus informasinya berapa warga Pak ini yang belum ditemukan ini Pak? Sekitar 25-an. 25 lebih sampai 28 itu. 25 warga yang belum ditemukan itu? Yang belum ditemukan. Kalau rumah berapa Pak yang sudah? 27. Hingga Minggu sore, 6 eksavator telah diterjunkan ke lokasi pencarian korban longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Alat berat itu memaksimalkan upaya pencarian terhadap lebih dari 20 korban yang masih tertimbun.
6 alat berat akhirnya tiba di lokasi setelah menempuh perjalanan sejauh 6 km. Ekskavator langsung dioptimalkan untuk mencari puluhan korban longsor yang tewas tertimbun. Pencarian korban longsor menggunakan 6 alat berat ini terbagi menjadi 3 sektor. Rencananya malam ini pemerintah setempat akan mendatangkan 4 alat berat lagi untuk mempercepat proses pencarian korban. Pemirsa, banjir akibat luapan Kali Sunter yang terjadi sejak Sabtu malam di kawasan Cipinang Melayu masih merendam sebagian rumah warga hingga hari ini. Warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera merampungkan normalisasi Kali Sunter agar banjir tidak terus terjadi. Banjir setinggi lebih dari 50 cm merendam sebagian rumah warga di kawasan Cipinang Melayu, Makassar hingga siang tadi. Total lebih dari 300 warga terdampak banjir, sebagian diantaranya mengungsi di kantor Kelurahan Cipinang Melayu. Banjir merendam 6 RT di Kelurahan Cipinang Melayu sejak Sabtu malam, dipicu intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya Kali Sunter. Sebelumnya ketinggian banjir sempat mencapai 1,5 meter namun berangsur surut sejak siang. Belum tuntasnya proyek normalisasi Kali Sunter diduga menjadi penyebab utama banjir kerap terjadi di kawasan ini. Warga berharap pemerintah segera merampungkan normalisasi Kali Sunter agar banjir tidak terus terjadi di kawasan ini. Ini karena belum adanya normalisasi Kali Sunter, ya, yang mulai dari belakang Borobudur sampai ke Cipinang Indah itu belum ada normalisasi. Jadi kalinya masih dangkal dan kurang lebar. Ya Kali Sunternya, karena itu masalahnya satu, udah lama nggak dilanjutin maksudnya, belum diinin lagi. Jadi biar nggak banjir terus menerus begini gitu. Jadi pengen cepet-cepet diselesaikan. Ibu biar betah di rumah. Kalau kayak gini kan ibu juga bingung kan. Pengen pulang rumah masih banyak air gitu. Meski telah ada putusan MA, sebagian besar anggota DPD tetap akan melaksanakan pemilihan ulang pimpinan DPD besok. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.